Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya kita masih sempat hadir untuk melakukan presentase ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Firdawati. Saya akan bertugas sebagai moderator dan teman kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama Sumarni, yang kedua Nur Sriani, yang ketiga Nur Alifa, keempat Firdawati, kelima Fitri Basri, keenam Hajratul Wahdah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema tentang analisis kebangkrutan perusahaan, giat berdasarkan kinerja keuangan, studi kasus, penyebab dan dampak. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama. Langsung saja latar belakang penutupan Gian. Yang pertama, Pionir Retail. Gian bagian dari PT Supermarket Tbk, pelopor retail modern sejak tahun 1971. Yang kedua, transformasi identitas. Yang berdiri sejak tahun 2013, Gian Hypermart dan Supermarket menjadi Gian Extra dan Express. Yang ketiga, penutupan gerai yang tertutup pada tahun 2020. PT Hero Supermarket Tbk menutup seluruh gerai Gian di Indonesia. Adapun sedikit penjelasan dari latar belakang penutupan gerai Gian, yaitu PT Hero Supermarket sebagai perusahaan dari merek Gian merupakan salah satu pelopor retail modern di Indonesia yang didirikan pada tahun 1971. Gian hadir di Indonesia sejak tahun 2000 dengan format Hypermart. Perusahaan ini telah mengoperasikan 43 gerai di Indonesia. Namun beberapa tahun terakhir Gian mengalami penurunan kinerja akibat persaingan ketat di Indonesia di era modern, di mana penutupan gerai tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai masalah keuangan dan strategis yang terjadi selama bertahun-tahun. Baik, kepada pemateri kedua kami persilahkan. Adapun teori kebangkrutan, yaitu Alman 1968 mengembangkan model prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Multiplan Discriminant Analysis atau MDA. Dengan mendasar kepada rasio keuangan tersebut, X-score model Alman berhasil dipergunakan untuk mengklasifikasi perusahaan ke dalam kelompok yang mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk bangkrut atau kelompok perusahaan yang kemungkinan mengalami bangkrut rendah. Dan yang kedua, klasifikasi perusahaan. Klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan analisis model diskriminan ini adalah dengan melihat daerah nilai X. X-score lebih besar dari 2,99 menunjukkan perusahaan yang diklasifikasi tidak bangkrut atau tidak mempunyai permasalahan. Perusahaan yang mempunyai 1,81 dan 2,99 standar defisiensi di atas rata-rata diklasifikasi sebagai perusahaan pada posisi daerah abu-abu atau rawan bangkrut. Dan perusahaan yang mempunyai X-score menunjukkan indikasi perusahaan menghadapi ancaman kebangkrutan yang serius sehingga para investor dan kreditur hendak berhati-hati dalam melakukan investasi. Dan yang terakhir adalah rasio keuangan. Kinerja keuangan menurut Fadianti 2012-205 bahwa kinerja keuangan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu merupakan gambaran sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Adapun rasio keuangan pada penelitian ini menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Baik, untuk pemateri ketiga kami persilahkan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu kinerja keuangan dan analisis rasio, yaitu di mana kinerja keuangan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu, di mana menggambarkan suatu perusahaan bahwa sehat atau tidaknya. Nah, di mana kinerja keuangan ini adalah prestasi manajemen yang diukur dari suatu keuangan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Yang dapat kami simpulkan itu bahwa kinerja keuangan ini merupakan nilai dari usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional aktivitas. Nah, perusahaan yang telah dilaksanakan dari waktu ke waktu. Jadi yang kedua yaitu analisis rasio, yaitu di mana analisis rasio ini merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pas laporan dan laporan yang lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Nah, analisis rasio ini juga digunakan dengan cara membandingkan suatu angka tertentu pada suatu akun terhadap akun yang lain. Nah, pendapatan dari para ahli ini mengenai analisis rasio keuangan tersebut, yaitu ada dua, yaitu rasio likuiditas dan rasio probabilitas, di mana rasio likuiditas ini adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, jangka pendeknya dengan aktiva lancar pada periode tertentu, yaitu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu correct ratio, yang kedua yaitu quick ratio, dan yang ketiga itu cash ratio. Berikutnya yaitu rasio probabilitas, yaitu di mana rasio ini yang ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba rugi atau keuntungan pada periode tertentu, yaitu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama net profit margin atau NPM, yang kedua itu return on asset, dan yang ketiga yaitu return on equity atau ROA dan ROA. Baik, untuk pemateri keempat kami persilahkan. Yaitu studi kasus retail modern dan penelitian terdahulu. Yang pertama, zonasi retail. Kebijakan pemerintah menghindari persaingan retail modern versus tradisional. Yang kedua, dampak supermarket. Penelitian Evandi tahun 2010 dan Surya Dharma tahun 2007 tentang dampak retail modern. Penelitian yang dilakukan Evandi tahun 2010 meneliti pengaruh pola distribusi sebaran minimarket dengan kinerja usaha toko pengecekan tradisional. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sudarman tahun 2007 melakukan penelitian untuk mengukur dampak supermarket pada perdagangan pasar modal di pusat perkotaan di Indonesia. Dengan hasilnya adalah secara statistik keberadaan supermarket hanya berdampak pada tradisional melalui jumlah karyawan yang bekerja di pasar tradisional. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ungkari tahun 2023, yaitu analisis kebangkrutan model Altman Set Score pada perusahaan retail yang terdaftar di BI. Penelitian ini menggunakan model Altman Set Score untuk meneliti potensi kebangkrutan pada sektor retail selama periode 2018 sampai 2022. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh NISA tahun 2022, yaitu analisis finansial distress dengan metode Set Score modifikasi pada perusahaan retail tahun 2017 sampai tahun 2021. Menggunakan modifikasi Altman Set Score untuk mengevaluasi 16 perusahaan retail termasuk Hero. Selanjutnya ada perkembangan kinerja keuangan Dian tahun 2016 sampai tahun 2021. Yang pertama, penurunan signifikan. Pendapatan, laba operasional Food menurun. Yang kedua, kerugian membengkak. Tahun 2020 rugi 1,21 triliun.
bengkak 4,203%. Yang ketiga, penurunan penjualan. Tahun 2020, penjualan bersih turun 26,98% jadi 8,89 triliun. Yang terakhir, beban usaha meningkat. Beban operasional terus meningkat. Baik, untuk pemateri kelima atau yang terakhir, kami persilahkan. Saya akan membacakan faktor penurunan faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan giat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Secara eksternal, perubahan perilaku konsumen menjadi salah satu faktor dominan. Ada beberapa faktor yaitu perubahan perilaku konsumen, model hypermarket dan yang tidak lagi relevan, persaingan yang ketat, pandemi COVID-19. Selanjutnya, posisi komparatif giat. Jika dibandingkan dengan persaingan utama seperti hypermarket dan lotte market, posisi komparatif giat dalam beberapa tahun terakhir sebelum penutupannya berada dalam posisi yang lemah. Hypermarket sebagai bagian dari Matahari Putra Prima TBK telah melakukan berbagai transformasi seperti mengubah konsep toko menjadi lebih modern, meningkatkan kualitas produk segar, serta memperluas layanan digital dan online deliver. Adapun yang bisa dianukan di posisi komparatif yaitu lemah dibandingkan hypermarket dan lotte market. Yang kedua itu stagnan dalam mengembangkan toko. Yang ketiga itu kurang digitalisasi. Yang terakhir itu strategi harga murah tidak cukup. Yang kedua, adapun langkah strategi pencegahan kebangkrutan yaitu untuk mencegah kebangkrutan seperti yang demikian, seharusnya perusahaan melakukan langkah-langkah strategi secara lebih adaptasi dan progresif, seperti transformasi digital, efisiensi biaya, sederhanakan format toko, dan manajemen risiko.